Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Kurnia Guntari dengan NPM 10220058 dari kelas C3. Video ini saya buat guna memenuhi syarat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Penjelasan pertama yakni mengenai pengertian analisis perkreditan. Apa itu analisis kredit? Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keyakinan apakah pemohon kredit mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman. Analisis kredit sendiri dilakukan pihak bank dengan tujuan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran, yaitu aman dan terarah. Aman di sini berarti kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai perjanjian antara pihak kreditur dan nasabah pemohon kredit. Sedangkan maksud kata terarah bisa diartikan bahwa kredit yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit. Selanjutnya ada unsur pemberian suatu kredit. Terdapat 5 unsur pembelian suatu kredit. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan, baik berupa uang, barang, ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak bisnis, di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Semua jenis kredit pasti memiliki jangka waktu. Yang keempat, ada balas jasa. Setiap pemberi fasilitas kredit biasanya mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Balas jasa tersebut bisa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi maupun bagi hasil. Yang terakhir ada resiko. Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu yang pertama resiko keuangan yang diakibatkan konsumen sengaja tidak mau membayar kreditnya, padahal mampu, dan resiko kerugian yang diakibatkan karena konsumen tidak sengaja, atau hal-hal yang di luar kemampuan, seperti musibah bencana. Potensi resiko kredit banyak dipengaruhi oleh adanya suatu tenggang waktu pengembalian atau jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, maka semakin besar resiko tidak tertagih. Demikian pula sebaliknya. Ada jenis-jenis kredit. Yang pertama, jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya, yakni kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula. Selanjutnya ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada kredit produktif. Kredit yang diberikan untuk menghasilkan proses produksi baik barang maupun jasa. Contohnya, kredit yang diberikan untuk pabrik, pertanian, peternakan, dan perhotelan. Lalu kredit konsumtif. Kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai dikonsumsi sendiri. Contoh, membeli rumah atau membeli kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi. Lalu kredit perdagangan, kredit yang diberikan kepada para pedagang. Ketiga, ada jenis kredit yang dilihat dari jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Dan biasanya untuk modal kerja, contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam, atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
Kredit jangka menengah, kredit yang memiliki jangka waktu berkisar setahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh, kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing. Lalu kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Yang keempat ada jaminan. Kredit dengan jaminan, kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak atau tidak bergerak. Ya, lalu kredit tanpa jaminan. Kredit ini diberikan tanpa jaminan apapun secara real. Namun sebenarnya meskipun tanpa jaminan, dalam prakteknya ada jaminan kemampuan membayar dari nasabah. Contoh, pegawai tetap yang memiliki penghasilan tertentu. Yang kelima ada jenis kredit berdasarkan sektor usaha. Yang pertama, kredit sektor pertanian. Kredit yang diberikan kepada para petani baik tanaman jangka pendek yang kurang atau maksimal 1 tahun maupun jangka panjang atau lebih dari 1 tahun atau 3 tahun sesuai persyaratan bank. Yang kedua, kredit sektor industri. Kredit yang diberikan kepada industri baik kecil, menengah maupun besar. Lalu kredit sektor perumahan. Kredit ini diberikan untuk kepemilikan rumah atau properti. Lalu kredit sektor profesi. Kredit yang diberikan kepada profesional seperti dokter, pengacara ataupun dosen. Yang kelima ada kredit sektor pertambangan, kredit yang diberikan untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan, emas, batu bara, timah, dan lain-lain. Selanjutnya ada kredit sektor pendidikan. Kredit ini diberikan di dunia pendidikan seperti kredit mahasiswa. Lalu ada kredit sektor lainnya. Ada cara untuk menentukan jumlah kredit. Yang pertama ada nilai jaminan. Jaminan yang diberikan nasabah untuk memperoleh kredit. Contohnya adalah jaminan berupa sertifikat rumah. Pihak bank dapat menghitung nilai rumah tersebut dari NJOP. Kemudian bank akan memberikan pinjaman sekian persen dari harga rumah. Misalnya 60%, tergantung dari kebijakan bank yang bersangkutan. Lalu ada penghasilan nasabah atau gaji, khusus bagi para karyawan yang mengajukan kredit, dan kredit yang diberikan dinilai dari angsuran yang menjadi beban nasabah. Contohnya, angsuran yang dibebankan tidak boleh lebih dari 30% dari gaji nasabah per bulan, tergantung dari kebijakan bank yang bersangkutan. Hingga ada studi kelayakan. Bank terlebih dahulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya, di mana penilaian dilakukan dari sisi aspek keuangan. Contohnya, untuk mendirikan pabrik dibutuhkan lahan, bahan bangunan, tenaga kerja. Untuk membutuhkan modal kerja dapat dinilai kebutuhan akan bahan mentah, tenaga kerja, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada analisis rasio. Persetujuan jumlah kredit diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan rasio keuangan nasabah yang terlihat dari laporan keuangan atau neraca dan laba rugi. Dengan perhitungan rasio yang dimiliki akan terlihat kebutuhan, kewajiban, dan kemampuan nasabah sehingga dapat dijadikan patokan bagi bank untuk memberikan jumlah kredit yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, rasio likuiditas, rasio modal kerja yang dimiliki, rasio kas, rasio modal dengan utang, rasio perputaran piutang, dan rasio keuangan lainnya. Nah, sebelum suatu kredit diputuskan, terlebih dahulu perlu dianalisis kelayakan kredit tersebut. Beberapa alat analisis yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit yaitu dengan 5 of C, dengan 7 of P, dan dengan studi kelayakan. 5 of C. Yang pertama ada karakter. Watak nasabah. Apakah nasabah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya? Watak ini dapat terlihat dari masa lalu, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah. Yang kedua ada capacity. Kemampuan nasabah dalam membayar kredit dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai. Untuk kredit perdagangan dapat pula dilihat dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu, misalnya penghasilan seseorang, hasil wawancara, atau melalui perhitungan rasio keuangan. Ketiga ada kapital. Menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit agar nasabah bersungguh-sungguh untuk membayar kewajiban kreditnya.
Yang keempat ada condition. Kondisi umum ekonomi saat ini dan yang akan datang. Apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu, kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat. Misalnya kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludak di pasaran, maka kredit untuk sektor tersebut sebaiknya dikurangi. 5. Ada kolateral. Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka membiayai kredit yang diajukannya digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Misal, akibat bencana alam, maka terjadi kredit macet. Kolateral dapat menjadi motivasi bagi nasabah karena jaminannya akan ditahan oleh bank. Lalu ada 7 of P. Yang pertama, personality atau kepribadian. Penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah hampir sama dengan watak. Yang membedakannya bila personality ditekankan kepada orangnya, sedangkan watak ditekankan kepada silsilah keluarga. Yang kedua ada party. Dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah menjadi beberapa golongan seperti berdasarkan wilayah, pedesaan ataupun perkotaan, sektor usaha baik peternakan, pertanian, dan lain-lain, atau untuk usaha kecil menengah atau besar. Payment. Yang ketiga ada payment. Untuk menilai secara cara nasabah dalam membayar kredit, apakah dari penghasilan atau gaji, atau dari sumber objek yang dibiayai. Kemudian akan terlihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Keempat ada prospek. Untuk menilai harapan ke depan, terutama terhadap objek kredit yang dibiayai, usaha yang tidak mengandung prospek cerah akan menyulitkan pihak bank. Misalnya, usaha yang sudah memasuki titik jenuh. Yang kelima ada purpose. Tujuan mengambil kredit untuk usaha produktif, konsumtif, atau perdagangan. Jangan sampai pemberian kredit yang dikucurkan oleh bank disalahgunakan oleh nasabah. Lalu yang keenam ada profitability. Kredit yang dibiayai oleh bank akan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Keuntungan bagi bank berupa balas jasa atau bunga atau bagi hasil. Sedangkan keuntungan bagi nasabah adalah berkembangnya usaha yang dibiayai dan adanya tambahan modal. Lalu yang ketujuh ada protection. Perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai seperti asuransi kematian, jaminan perlindungan dari kerusakan, kehilangan, dan lain-lain. Terakhir ada studi kelayakan, di mana terbagi menjadi 7. Yang pertama aspek hukum. Penilaian yang ditunjukkan untuk menilai kelengkapan dari surat-surat atau dokumen yang dimiliki seperti izin-izin usaha atau dokumen mendukung lainnya untuk menilai keabsahan dan keaslian surat atau dokumen yang dimiliki. Bila tidak asli akan berakibat kepada sengketa di masa depan yang merugikan bank. Lalu ada aspek keuangan. Sumber dana yang diperoleh untuk membiayai usaha. Bisa juga dari bagaimana kebutuhan biaya investasi secara rinci. Estimasi pendapatan dan biaya investasi selama usaha berjalan termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Lalu nasabah menyajikan proyeksi neraca dan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Dan bank akan menilai melalui resiko likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktiva, rasio probabilitas, payback periode, net present value, internal rate of return, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai prospek dasar yang akan dimasuki, yang pertama tidaknya pasar yang akan dimasuki. Yang kedua, seberapa besar pasar dan peluang pasar yang ada. Lalu yang ketiga, kondisi pesaing. Selanjutnya ada aspek teknis atau operasi. Berkaitan dengan penentuan lokasi usaha, tata letak atau layout, teknologi yang digunakan untuk dan metode sediaan perusahaan. Lalu ada aspek ekonomi sosial. Terutama dalam usaha dalam skala besar, misalnya berkaitan dengan kondisi lingkungan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Lalu ada aspek AMDAL, dampak usaha yang akan dijalankan terhadap lingkungannya, dampak terhadap air, tanah, udara, atau terhadap manusia itu sendiri. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.